balik meriah buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menyatakan rasa syukur kita dalam peribadahan kita. Berapa banyak dari antara Bapak Ibu semua yang mengalami kasih, kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini. Puji Tuhan. Mari saya persilahkan Bapak Ibu semua untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Mari sama-sama kita menyatakan rasa syukur kita. Kita akan mengakui bersama-sama bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan selalu ada buat kita. Kita akan naikkan pujian semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Nyatakan sekali lagi bahwa semusim berlalu, tapi Tuhan selalu pelihara kita. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara.
dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan sekali lagi, tak terbatas kasih Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Pujian ini mengingatkan kami betapa besarnya anugerah-Mu bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu setia, begitu telaten memberikan kami pertolongan dan tuntunan di dalam perjalanan hidup kami. Kami menyadari Tuhan, hari demi hari yang kami lewati, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga segala hal yang kami jumpai, yang kami alami, kami bisa melewatinya dengan kekuatan karena ada bersama dengan Engkau. Dan kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk tiba di tempat ini. Kembali bersama-sama kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatunya telah dipersiapkan hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan memakainya menjadi alat berkat di tangan Tuhan untuk membangun kami semuanya. Tuhan menolong seluruh hal yang kami pergunakan, peralatan supaya tidak ada kendala. Kami semua juga boleh hadir bersama-sama dengan satu motivasi dan tujuan utama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami hadir dengan hati yang tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sekali lagi kami naikkan syukur kami kepada Engkau dan memohon berkat Tuhan atas peribadahan kami ini. Dan kami membukanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Sebagai tanda syukur kita, setiap berkat pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang sesungguhnya semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Dan lewat persembahan ini, kita akan menyokong pelayanan di gereja ini. Minggu lalu Bapak Gembala sudah mengumumkan bahwa kita akan membuka pos PI. Bersyukur ada bantuan dari pusat, tapi kita juga harus ikut andil di dalamnya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Kita akan menaikkan bersama lagu nyanyian Kemenangan Iman nomor 139, Kirim Cahayamu, ayat pertama dan ayat keempat saja. Kirim cahaya. Dek. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah, banyak jiwa dalam dosa kirimlah, 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 pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak. Yang keempat, minta roh gerakan sidang Tuhanmu. Kirimlah, kirimlah, baik berdoa, sokong dengan hartamu. Kirimlah, 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 pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak. Kirimlah, 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 pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, kami meminta kepadamu untuk memberkati benda mati ini supaya dapat dipakai untuk membantu pelayanan kerajaan Tuhan, khususnya di kota kami dan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menyampaikan setiap permohonan doa kita. Kita percaya bahwa ada jawaban di setiap doa kita dan Tuhan sedang bekerja dalam setiap doa kita. Kita naikkan pujian, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Setelah itu Bapak Pendeta Waluyo akan mewakili kita dalam doa syafaat.
jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sama-sama kita naikkan pujian. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu Bapak sekalian, mari kita berdoa. Bapa, kami tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang melihat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi sebagai umat-Mu. Engkau juga Allah yang mengerti segala sesuatu yang kami pikirkan, yang kami lakukan. Dan Engkau juga adalah Allah yang senantiasa hadir, menyertai dan siap untuk menolong kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman seminggu yang sudah berjalan. Kami tahu bahwa Tuhan mengajar kami lewat berbagai hal. Ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam studi kami, pelayanan kami juga, dan mungkin hal yang lainnya. Tapi kami juga mengerti bahwa itu diizinkan oleh Tuhan, dan di dalam tangan Tuhan justru menjadi pengajaran kepada kami demi mengenal Engkau lebih dalam. Terkadang dalam keterbatasan kami, ketidakmengertian kami,
Mungkin kami bertanya, apa maksud Tuhan mengizinkan ini terjadi? Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah mendidik kami dan memberikan kami kesempatan untuk belajar lewat berbagai hal yang terjadi. Hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan setia, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan penuh kesadaran dan rendah hati kami mengakui bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala hal baik yang telah Tuhan kerjakan dan akan terus Tuhan kerjakan. Pagi ini kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa yang besar dengan segala hal-hal yang besar juga yang sedang diimpikan untuk pembangunan demi kemajuan bagi bangsa ini, kesejahteraan bagi rakyat, dan juga tentu saja hal-hal yang baik untuk bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, Bapak Jokowi beserta dengan seluruh jajarannya, kabinet kerja, juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai dengan tingkat RT. Tuhan kami mendoakan mereka, kiranya hikmat Tuhan menyertai mereka. Kiranya kasih karunia juga kesehatan dari Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh melakukan seluruh panggilan mereka, tanggung jawab amanat yang sedang diembannya dengan sungguh-sungguh dan memandang kepada Tuhan, sehingga seluruh persoalan-persoalan yang terjadi bisa teratasi dengan baik, ada sinergisitas, ada kerjasama, setiap unsur yang terlibat, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan bangsa kami ini bisa terus berjalan berkelanjutan. Khususnya juga pembangunan peningkatan SDM bangsa kami. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa kami bukanlah bangsa yang lebih rendah daripada bangsa yang lain. Semua memiliki keunikan dan Tuhan izinkan bangsa Indonesia ada dalam dunia ini. Kami tahu bahwa Tuhan akan memakai bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gerejamu di seluruh Indonesia. Tuhan menolong gereja Tuhan di dalam mengemban panggilan-Mu untuk menjadi terang dan garam dunia. Tuhan menolong supaya setiap pribadi punya satu panggilan dan penuh tanggung jawab dilakukan untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan bagi orang-orang yang masih dalam kegelapan, dengan berbagai metode, dengan menyesuaikan, melihat situasi yang berkembang di lokasi masing-masing, dengan persoalan yang ada, di kesulitan yang ada di setiap tempat. Tuhan memberi hikmat agar Injil tetap tersampaikan, khususnya di Jawa Barat ini, di mana mungkin sebagian besar wilayahnya agak sulit untuk bisa dengan terbuka bisa menyampaikan Injil. Kami tahu bahwa Tuhan menghendaki kami juga menjadi alat di tangan-Mu di tengah-tengah daerah yang susah ini. Tapi kami percaya Tuhan juga memberikan kami hikmat Tuhan dan kemampuan dari Tuhan, serta keberanian dari Tuhan, untuk kami terus berbicara mengenai kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya ketika kami mengambil bagian kami untuk menyampaikan Injil Tuhan, Roh Kudus juga menolong kami dan membackup kami sepenuhnya, menyertai sehingga pemberitaan itu bisa berjalan dan Roh Tuhan bekerja. Bapak, kami juga berdoa buat Gereja Agape, Tuhan menolong setiap kami bertumbuh bersama di tempat ini dan juga bersama-sama melayani Tuhan. Kami sedang bergumul untuk tempat yang cukup lama sudah kami doakan ya Tuhan. Namun kami tetap mau bersyukur dengan situasi yang kami sedang jalani hari ini, dengan tempat yang bisa kami sewa di tempat ini kami gunakan untuk ibadah. Namun lebih dari itu Tuhan, kami juga meminta kepada Engkau untuk memberikan tempat yang tersendiri, yang tetap kepada kami, agar kami bisa mengkoordinasikan pelayanan kami lebih maksimal lagi. Penggunaan tempat tidak hanya untuk tempat berkumpul ibadah, tapi bisa juga untuk tempat-tempat yang lain, pembinaan, pemuridan, pembelajaran, bahkan mungkin juga usaha ekonomi. Tuhan, kami rindu mengembangkan bersama-sama gereja ini. Tuhan kiranya menolong, memberikan solusi jalan keluar. Kami tahu bahwa pasti ada, dan Tuhan sudah memberikan itu kepada kami.
hanya kami belum dinyatakan hari ini di manakah tempat itu. Tuhan, kami percaya pada saat kami menantikannya justru menjadi peluang bagi kami untuk setia membuktikan kepada Tuhan sampai itu terjadi. Kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Juga berkati Tuhan untuk pelayanan demi pelayanan, untuk ibadah mingguan, hamba-hamba Tuhan yang telah dipersiapkan, media yang digunakan baik Zoom maupun juga onsite yang mungkin dilakukan. Tuhan menolong agar setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang ada akan membuat kami lebih dewasa, lebih mengenal Engkau, dan lebih lagi setia melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah berusia sepuh. Kami ingat untuk Oma kekasih kami, Oma Wenas, Oma Simon, Oma Wayan, Oma Jiman. Oh Tuhan, kami berdoa buat mereka semua. Tangan Tuhan menopang, menyertai, memberi kekuatan khusus kepada oma-oma ini, supaya dalam usia mereka juga tetap setia dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Kami semua juga boleh bergandengan tangan untuk terus melayani Tuhan bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami memiliki pos PI yang sudah kami gumuli bersama, dan saat ini sudah ada titik terang, terbuka peluang, sudah ada tenaga yang akan diutus, yang sedang dipersiapkan, diperlengkapi. Juga kami sedang berkulit tempat. Kami juga bersyukur ada pendanaan yang juga menjadi perhatian, sehingga ada kerjasama dari pusat, Departemen Misi, juga dari CMA, dari wilayah, juga dari daerah. Tinggal bagaimana sekarang kami di lokal masing-masing ini menggarap ini bersama. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu kegerakan bersama, perlu kebersamaan, sinergisitas. Kami tidak bisa menyerahkan ini kepada orang lain saja. Kamilah yang harus terlibat. Tolong kami supaya kami menggumuli apa yang bisa kami lakukan untuk bisa mengembangkan pelayanan di tempat ini. Terpujilah Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu, meneguhkan kami, mendorong, membangun komitmen kami dalam mengiring dan melayani Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi berkat Tuhan untuk menyampaikan suara hati-Mu bagi kami umat-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, dan menyerahkan seluruh rangkaian permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan pujian, lagu nyanyian kemenangan ini, semuanya kalimatnya berakhir dengan tanda tanya. Ya, jadi ini menolong saya untuk memeriksa diri, berefleksi. Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, darahnya sudah menebus saya, kasih penyertaan dan kesetiaannya sungguh saya rasakan. Dan saya percaya begitu juga dengan Bapak Ibu. Dan apakah kita akan tetap melayani Tuhan? Apakah kita akan tetap setia? Dan apakah kita akan tetap terus mengabarkan Injil? Sebentar kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan dengan tema melakukan apa yang kami harus lakukan. Mari kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 175 ayat pertama, kedua, dan keempat. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu. Sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus,
engkau duduk lipat tangan, tetapi tuh layani dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Hai, ingat satu kali Yesus tanya, benar kau tidaklah lengah memasyurkan namaku dalam dunia? Saudara, kelak kau jawab apakah? Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib tuh, telut di salib tuh. Sekali lagi, telut di salib. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini kami menundukkan hati kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu lewat bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pagi hari ini. Firman yang akan menjadi terang, firman yang akan menuntun kehidupan kami, bahkan firman yang akan mengoreksi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus, Sang Pengilham yang menulis setiap kata dan tulisan dalam firman-Mu, memberkati kami, membukakan pengertian kami, sehingga lewat bagian firman Tuhan hari ini kami peroleh berkat baru dari Tuhan, dan bukan saja menerima berkat itu untuk diri kami sendiri, tapi dapat kami praktekkan, dapat kami wartakan kepada sesama kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa datang dan diselamatkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Pertama-tama saya mengucapkan salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 17. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat terakhir, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan mengerti serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Tema kita bulan ini seperti disampaikan tadi oleh MC adalah melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tema ini berangkat dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Lukas pasal 7 ayat 17. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar tema kita bulan November. Lukas 7 ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika saya mencoba mencocokkan cek ya, ketika saya mencoba merenungkan tema yang menjadi pokok pikiran kita selama bulan November dari ayat 17 ini, saya coba melihat terjemahan lain, yaitu dari Living Bible atau Firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan bahwa maka tersiarlah tentang apa yang dilakukan oleh Yesus di daerah Yudea dan seterusnya. Jadi ini selaras dengan tema kita, apa yang harus kamu lakukan. Nah, yang Yesus lakukan di dalam pasal 7 Lukas, paling tidak saya mencatat ada 2 kegiatan yang mencolok di sana. Yaitu pertama, Yesus menyembuhkan hamba seorang prajurit di Kapernaum, hamba seorang perwira di Kapernaum. Yang kedua, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, atau Yesus menghidupkan anak muda yang sudah meninggal di kota Nain. Nah, dari apa yang dilakukan Yesus dalam konteks Lukas pasal 7, saya melihat ada pesan misi di sana bagi kita terkait tema kita. Kalau Yesus sudah melakukan tugas pemberitaan Injil, dia pergi menyembuhkan orang, masuk desa keluar desa, maka selaras dengan tema hari ini, untuk menjawab pertanyaan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menunjang pekerjaan misi. Saya
mengajak kita merenungkan satu pokok pikiran dari bacaan kita tadi, Yohanes pasal 15. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang percaya adalah pergi dan menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Di dalam ayat 16 bacaan kita tadi, di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Yesus memilih dan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Kalau kita memperhatikan pesan di dalam ayat 16 ini, ada dua hal yang penting ditegaskan oleh Tuhan Yesus di sana. Yang pertama, ayat ini menegaskan bahwa panggilan atau tugas utama seorang murid Yesus adalah pergi dan menghasilkan buah. Mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bersaksi, memberitakan Injil, atau dalam wujud yang praktisnya menjadi berkat bagi sesama. Jadi panggilan dan tugas utama seorang murid Yesus adalah pergi dan menghasilkan buah. Kemudian dalam ayat 16 ini juga di sana ditegaskan bahwa Tuhan Yesuslah yang memilih dan menetapkan siapa yang akan diutus untuk melaksanakan tugas menghasilkan buah itu. Dan kita bersyukur karena konteks Yesus mengutus murid-muridnya juga relevan dengan kita. Karena kita adalah murid-murid Yesus. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang pilihan yang sudah dipanggil oleh Yesus dan diberi mandat yang jelas, yaitu pergi untuk menjadi berkat. Tentu penugasan atau penetapan Yesus merupakan satu kebanggaan kita bagi orang percaya. Karena kita dipilih dan diselamatkan, dan kemudian kita diutus untuk pergi dan menjadi berkat. Dipilih dan diselamatkan ini merupakan konsep anugerah, yaitu konsep keselamatan yang kita terima. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi keselamatan yang kita alami, keselamatan yang kita dapatkan, itu murni adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Itu adalah rahmat Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang menjadi dasar konsep keselamatan sebagai anugerah Tuhan. Di sana dikatakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah, dan itu bukan hasil usahamu. Jadi menarik ketika kita merenungkan bahwa kita sebagai orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan tugas amanat agung Tuhan Yesus, pergi untuk menghasilkan buah. Ternyata Tuhan Yesus tidak berhenti ketika memanggil dan menyelamatkan kita saja, dan menjadikan kita sebagai orang Kristen saja. Tidak hanya berhenti sampai di sana, melainkan Tuhan Yesus menegaskan bahwa panggilan dari seorang Kristen, seorang murid Yesus, adalah pergi dan menghasilkan buah. Dan ini menjadi tugas wajib bagi setiap orang percaya. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan dalam konteks panggilan misi, sesuai dengan tema kita bulan ini, saya ingin mengajak kita untuk kita merenungkan bahwa kita memang benar-benar dipanggil untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah, buah apa yang diminta oleh Tuhan Yesus yang perlu kita hasilkan? Tentu saja buah ini adalah buah dari iman kita, buah dari keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Dan buah ini merupakan implementasi dari iman kita, yaitu bagaimana kita mewujudkan iman itu lewat kasih kita dalam perbuatan nyata kepada sesama kita. Jadi kita dipanggil mewujudkan kasih dalam tindakan nyata.
Kalau kita lihat dalam ayat 12 dan ayat 17, di sana jelas perintah Tuhan Yesus atau kata-kata Tuhan Yesus. Kasihi seorang akan yang lain. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita dipanggil untuk mengimplementasikan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menarik ketika Tuhan Yesus menyuruh kita untuk pergi berbuah. Mengapa kita dipanggil untuk mewujudkan kasih? Mengapa kita harus mewujudkan kasih dalam tindakan nyata? Ya, karena memang itu yang dinikmati oleh dunia ini. Dunia ini tidak menikmati iman kita. Sekalipun kita punya iman yang hebat, tapi orang-orang di sekitar kita tidak bisa menikmati iman kita. Tapi yang dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita adalah kasih kita. Dunia tidak bisa mengecap iman kita, tidak merasakan dampak dari iman kita secara langsung. Tetapi yang dunia kecap dan dunia rasakan adalah kasih kita kepada sesama kita. Bahkan dunia ini tidak membutuhkan iman Kristen kita, tetapi kasih kita. Kasih kita yang dibutuhkan. Karena itulah amanat Tuhan Yesus jelas dalam konteks bacaan kita diminta untuk pergi menghasilkan buah, yaitu mengimplementasikan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang menghasilkan buah dapat diumpamakan seperti pohon yang menghasilkan buah. Iman yang menghasilkan kasih sama seperti pohon yang mengeluarkan buah. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini pulang dari Bandung ke Cimahi, di sepanjang jalan mulai dari batas kota sampai flyover Cimindi itu berjejer pedagang buah, ya. Dan di sana ada buah mangga, ada yang diobral 20.000 3 kilo, ada yang diobral 20.000 2 kilo. Sepanjang jalan itu ada. Nah, ketika kita ingin mencari mangga, pasti yang kita cari adalah buahnya. Tidak mungkin kita mencari daun atau batangnya, karena yang bisa dinikmati adalah buah dari mangga itu, dan buah itu tentunya buah yang manis, ya. Karena yang bisa dinikmati adalah buah yang manis. Mungkin sebagian orang menyukai buah yang asam, ya, dari mangga. Tapi secara umum buah yang manis itulah yang bisa dinikmati orang. Jadi orang ingin melihat buah seperti apa yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya teringat ketika Tuhan Yesus dalam satu perjalanan dan dia merasa lapar dan haus. Dari kejauhan dia melihat satu batang pohon ara yang rimbun, penuh dengan daun yang lebat. Tuhan Yesus yang lapar berharap bahwa ketika dia sampai di pohon itu dia menemukan buah yang bisa dinikmati untuk menyegarkan tubuhnya yang lapar dan haus itu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus harus menjadi kecewa, karena ketika dia sampai di dekat pohon itu dan melihat dan mencari-cari, ternyata dia tidak menemukan satu buah pun yang ada di dalam pohon itu. Yang ada hanyalah daun yang rimbun. Jadi dari sini kita melihat, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa yang menarik dari kekristenan kita, yang menarik dari kita sebagai murid-murid Kristus hanyalah buah. Kalau kita tidak berbuah, maka kehidupan iman Kristen kita tidak mungkin bisa dinikmati oleh orang yang lain. Jadi berbuah, mewujudkan kasih dalam tindakan nyata, itulah yang akan bisa dilihat oleh dunia ini. Oleh karena itu Rasul Yakobus berkata di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, di sana dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kemudian di bagian yang sama ayat 20 Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi tidak ada gunanya. Dan di dalam ayat 26 dikatakan tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman memang harus diwujudkan di dalam perbuatan sehingga itu menjadi
berkat yang bisa dinikmati oleh sesama kita. Dari fakta ini kita dapat berkata bahwa sarana terbaik untuk menjadi berkat, untuk memenangkan dunia ini adalah kasih kita kepada sesama. Bukan iman kita. Iman kita harus diwujudkan lewat tindakan kasih kita kepada sesama, yaitu menghasilkan buah-buah yang akan bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, pertanyaan bagaimana kita bisa menjadi murid-murid yang produktif, yang bisa menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh dunia ini, sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, dari bagian firman Tuhan ini saya mencatat sedikitnya ada 3 hal yang bisa kita lakukan supaya panggilan kita sebagai murid-murid Kristus, kehadiran kita sebagai murid-murid Kristus boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Yang pertama di dalam ayat 2, di sana kita melihat bahwa untuk berbuah lebat ada ranting yang tidak berbuah yang harus dipotong, yaitu memotong ranting yang tidak berbuah. Ayat 2 mengatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi itu adalah teknik pertanian pada zaman dulu, pada zaman Alkitab. Dan menurut saya ini adalah salah satu teknik yang bagus juga ya, tips yang bagus untuk membuat anggur itu berbuah lebat. Petani anggur yang baik tentu tahu kegunaan setiap ranting. Dia tahu mana ranting yang berbuah, mana ranting yang tidak berbuah. Terhadap ranting yang tidak berbuah, seorang petani tidak akan segan-segan memotongnya, membersihkan dari pokok anggur yang ada. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau ranting itu tidak berbuah, maka dia akan menjadi semacam parasit di dalam anggur itu sendiri, karena hanya akan menyedot persediaan makanan, sehingga ranting-ranting yang lain terhalang untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, Allah sebagai pengusaha anggur, Tuhan Yesus sebagai pengusaha anggur. Tuhan Yesus tahu mana ranting yang berbuah dan mana ranting yang tidak berbuah. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia melihat ada murid-murid yang berbuah bagi ranting yang produktif, tapi ada juga murid-murid yang tidak berbuah, yaitu ranting yang tidak berbuah. Dan Tuhan Yesus sangat tegas menyatakan bahwa setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotong. Kenapa dipotong? Karena tidak berguna sama sekali. Kita melihat selama Tuhan Yesus berada di dalam dunia, ada 2, paling tidak saya catat, ada 2 peristiwa yang menggambarkan tentang orang-orang percaya atau murid Yesus yang merupakan ranting yang tidak berguna. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Kita tahu Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengikuti pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, melihat bagaimana Yesus melakukan tanda-tanda mujizat yang hebat. Tapi Yudas Iskariot justru menjadi ranting yang tidak berguna, karena rupanya kebersamaan dengan Yesus itu tidak membuat dia sadar, tidak memahami tentang panggilan dia sebagai murid Yesus. Dia tidak menyadari Yesus sebagai Tuhan yang datang untuk menyelamatkan dunia ini, sehingga pada akhirnya Yudas Iskariot ini benar-benar mengkhianati Yesus dengan ciumannya, dan akhirnya binasa lewat sikapnya seperti itu. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam sejarah gereja awal mula-mula, ada Ananias dan Safira. Mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam perkembangan gereja awal yang begitu luar biasa. Mereka terlihat memberikan support yang baik terhadap firman Tuhan atau terhadap pekerjaan Tuhan, tetapi ada ketidakjujuran mereka ketika mereka menyokong pekerjaan Tuhan. Mereka menghibahkan tanah mereka dan mereka mengatakan bahwa semuanya ini adalah harta mereka seluruhnya,
dan mereka berikan sebagai dukungan, sokongan untuk pekerjaan Tuhan pada awal gereja mula-mula. Tapi apa yang terjadi, ternyata apa yang mereka katakan itu adalah sesuatu yang tidak jujur. Tidak semua yang mereka berikan, tapi hanya sebagian. Dan akhirnya atas kebohongan itu, atas dukungannya yang palsu terhadap pelayanan itu, mungkin dia hanya ingin mencari nama sebagai seorang donatur pelayanan, akhirnya justru dia mengalami nasib yang tragis. Pada saat itu juga dikatakan bahwa Ananias dan Safira mereka menjadi ranting yang kering, kemudian binasa karena mereka benar-benar tidak berguna. Jadi Yudas Iskariot, Ananias dan Safira menjadi potret atau contoh dari ranting yang terkerat dari batangnya, dan kemudian mereka menjadi kering dan binasa. Sebagai jemaat, tentu saja kita adalah orang-orang pilihan, dan kita adalah ranting-ranting yang seharusnya terus melekat kepada Kristus sebagai pokoknya. Kenapa kita harus terus melekat kepada Kristus? Ini penting supaya kita menjadi murid-murid Kristus yang produktif, yang bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu kalau kita belum memenuhi harapan Tuhan Yesus, yaitu berbuah dan bisa dinikmati oleh dunia ini, maka barangkali yang paling penting bagi kita adalah kita perlu mengintrospeksi diri kita. Kita perlu memeriksa diri kita. Mungkin masih ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita, ada dosa yang barangkali masih sulit bisa kita kerat di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita semua supaya kita meninggalkan hal-hal itu, sehingga kita menjadi ranting yang produktif dan pada akhirnya kita menghasilkan buah dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, supaya kita menjadi ranting yang menghasilkan buah yang lebat, kita harus membersihkan ranting yang sudah berbuah. Di dalam ayat 2 dikatakan, setiap ranting yang sudah berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah, ini menarik, ternyata alam tidak hanya sekedar menghendaki kita berbuah saja, tapi harus berbuah lebat. Sebagai pengusaha anggur, sebagai pengusaha kebun, Allah tidak menghendaki ranting-ranting itu hanya berbuah sekedarnya saja. Yang Allah kehendaki adalah berbuah lebat, dan berbuah lebat itu hanya bisa terjadi ketika ranting-ranting yang sudah berbuah itu dibersihkan. Artinya ada hal-hal yang menghambat pelayanan kita atau kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Nah, hal-hal itulah yang harus terus dibenahi, yang harus terus dibersihkan di dalam kehidupan kita. Ayat 3 menunjukkan bahwa ada sarana terbaik yang ditunjukkan oleh Allah untuk membersihkan kehidupan kita, agar kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Ayat 3 dalam bacaan kita tadi menunjukkan sarana pembersihan yang disediakan Allah, yaitu firman Tuhan. Di sana dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita bersih bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin berdoa, tapi karena firman Tuhan yang kita baca, renungkan, dan itu akan mengoreksi kehidupan kita. Kita dibersihkan karena firman Tuhan yang terus bersuara dalam hati kita, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan mengoreksi kita, sehingga kita bisa mengubah pola hidup kita, cara kita yang kurang berkenan kepada Tuhan menjadi selaras dengan Tuhan. Jadi dari sini kita dapat mengatakan bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan itu menjadi sangat penting sekali. Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari penting,
Karena firman Tuhan itulah yang akan membersihkan kita dari kehidupan kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Dan yang pasti ketika kita membaca firman Tuhan, ada koreksi dari firman Tuhan terhadap kehidupan kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Proses pembersihan firman Tuhan dalam kehidupan kita tidak selalu menyenangkan. Barangkali juga menyakitkan karena ada kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan yang harus kita lakukan. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita ingin bersih, maka apa yang dikatakan firman Tuhan, batasan-batasan atau larangan yang disampaikan oleh firman Tuhan, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kerelaan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari akan membuat firman Tuhan itu seperti batu peringatan bagi kita. Akan membuat firman Tuhan itu menjadi semacam alat saring yang efektif dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa? Karena kita setiap hari pasti selalu dihadapkan dengan keputusan-keputusan baik etis maupun moral yang harus kita ambil. Kita harus memutuskan benar salah di dalam kehidupan kita. Kita harus juga memutuskan apa yang baik dan buruk dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita lakukan setiap hari. Nah, kalau kita tidak dituntun oleh firman Tuhan, sangat rentan kita untuk terseret mengambil keputusan yang salah. Tetapi ketika kita selalu bercermin kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ada dalam hati kita, karena firman Tuhan itu selalu kita baca dan renungkan, maka firman Tuhan itu akan menjadi terang, akan menjadi suluh pada jalan kita, sehingga kita tidak akan salah jalan, kita tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan ini, tapi kita akan menjadi saksi Tuhan yang efektif. Yang ketiga, yang terakhir adalah ada kebergantungan yang mutlak kepada Tuhan. Ada kebergantungan yang mutlak sebagai orang percaya kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat ini menyadarkan kita tentang pentingnya kebergantungan secara mutlak dari ranting kepada batangnya. Kebergantungan ini menentukan seberapa besar potensi dari ranting-ranting itu untuk berbuah lebat. Jadi kebergantungan secara mutlak ini menjadi kunci. Apakah kita akan menghasilkan buah yang lebat atau kita menjadi cawan ranting-ranting yang tidak berguna. Saya mencatat ada 3 kunci bagi kita agar berbuah lebat, agar menghasilkan buah yang lebat seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Dari bacaan kita pasal 15 ayat 1 sampai dengan 17, saya mencatat yang pertama, supaya kita menghasilkan buah yang lebat, kita dituntut untuk memotong ranting yang tidak berbuah. Artinya kita meninggalkan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan dan terus memperbaharui kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus terus-menerus dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan itu tidak ada cara lain. Untuk kita dibersihkan oleh firman Tuhan, mau tidak mau kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, siang dan malam, kata Mazmur pasal 1. Dan yang ketiga, pentingnya terus bergantung dan melekat pada batang, yaitu Kristus. Ketika kita bergantung dan melekat pada Kristus sebagai batangnya atau sebagai pokoknya, saya mencatat ada 3 manfaat yang akan dihasilkan. Yang pertama, dalam ayat 8 bacaan kita tadi, Bapakku dipermuliakan. Itu manfaat yang pertama. Artinya ketika kita bergantung dan melekat kepada Kristus, maka Allah dimuliakan. Buah yang kita hasilkan
akan dinikmati oleh dunia ini. Dan dunia akan memuliakan Allah. Jadi Allah dimuliakan bukan karena hal-hal lain di dalam kehidupan kita, bukan karena ibadah kita barangkali, tapi karena kita mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, manfaat yang kita peroleh ketika kita melekat kepada Kristus, dalam ayat 8 di sana dikatakan, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu kata Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, dikenal menjadi murid Kristus yang sejati karena kita menghasilkan buah yang lebat. Menghasilkan buah yang lebat artinya mewujudkan kasih dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Dan yang ketiga, manfaat yang kita peroleh ketika kita melekat kepada pokok anggur itu, yaitu dalam ayat 7 dan ayat 16. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat ini merupakan apresiasi dari Allah terhadap umatnya, terhadap murid-muridnya yang hidup bergantung kepadanya, yang hidup melekat kepadanya. Ini tentu menjadi janji berkat bagi setiap orang percaya. Ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang yang hidupnya menghasilkan buah, yaitu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Mengakhiri renungan hari ini, kalau saya dapat simpulkan bahwa nats kita mengajarkan satu hubungan yang logis, satu hubungan yang sinergitas antara Bapa, Anak, dan jemaat. Bapa sebagai pengusaha atau Allah sebagai pengusaha pemilik kebun anggur, sementara Yesus adalah batangnya dan kita sebagai ranting atau cabangnya. Sebagai ranting, kewajiban kita yang paling utama adalah menghasilkan buah. Artinya sikap hidup kita dan kasih kita setiap hari harus dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin dalam hal yang praktis, kita dapat mengamalkan kasih kita lewat perbuatan kita sehari-hari dengan mengutip atau melihat nasihat atau bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini adalah implementasi dari kasih kita dalam kehidupan sehari-hari. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7 saya akan bacakan, dan ini biarlah kiranya menjadi perenungan kita, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita, mewujudkan kasih yang nyata dalam keberadaan kita sehari-hari. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar. Jadi kita sebagai orang percaya harus menunjukkan kesabaran dalam kehidupan kita. Kemudian kasih itu murah hati. Kita harus menunjukkan sikap murah hati. Kemudian ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi sombong dan memegahkan diri itu bukan sifat atau ciri dari seorang murid Kristus. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah implementasi kasih yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika prinsip-prinsip kasih ini kita terapkan dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan menjadi murid-murid Kristus yang produktif. Kehadiran kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita supaya kita dapat mempraktikkan kasih sebagai buah yang lebat
dalam kehidupan kita. Kita bisa mempraktekkan ini mulai dari keluarga kita, di lingkungan kita, bahkan dimanapun kita berada. Mengimplementasikan kasih dalam kehidupan kita adalah identitas kita sebagai murid Yesus, yang akan membuat dunia ini tertarik dan memuliakan Allah. Bahkan orang-orang yang belum percaya datang kepada Allah untuk diselamatkan. Dan itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam panggilan kita sebagai murid Kristus, yaitu ikut terlibat dalam tugas panggilan misi mewartakan Kristus sehingga banyak orang yang diselamatkan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, itulah kiranya firman Tuhan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menarik manfaat untuk dapat mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, sekaligus akan mengakhiri dalam doa ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan sudah melawat kami lewat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menetapkan kami, memilih kami untuk diselamatkan. Tapi tidak berhenti di sana. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami dipilih untuk diutus pergi menjadi saksi Tuhan, pergi untuk menghasilkan buah, pergi untuk menyatakan kasih dalam tindakan nyata, dalam perbuatan kami sehari-hari, lewat keseharian kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa bila kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami dapat mempraktekkan kasih yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya kehadiran Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang limpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu, saya jemput kita semua berdiri. Mari kita menadahkan tangan kita ke hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai memimpin kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, ibadah kita selesai.